Malam itu, tanggal 12 Oktober 1984, kota Dallas, Texas, dipenuhi cahaya neon dan tawa anak muda yang menikmati festival tahunan Texas State Fair. Angela Samota, seorang mahasiswi muda penuh pesona, tak pernah menyangka bahwa malam yang seharusnya hanya berisi musik, dansa, dan persahabatan akan berubah menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Sebuah tragedi brutal yang membungkam suaranya, namun justru menyalakan api perjuangan seorang sahabat yang tak pernah menyerah mencari keadilan. Inilah kisah tentang Angela Samota, seorang wanita muda yang dibunuh dengan kejam, dan bagaimana persahabatan, keteguhan hati, serta teknologi modern akhirnya menyingkap identitas sang pembunuh lebih dari 2 dekade kemudian. Angela lahir pada tahun 1964. Sejak kecil, orang-orang sudah melihatnya sebagai sosok yang penuh cahaya. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan kepribadiannya selalu membuat orang lain merasa nyaman. Angela bukan hanya cantik secara fisik, tapi juga memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Saat kuliah di Southern Methodist University atau SMU, Angela mengambil jurusan ilmu komputer, bidang yang pada masa itu masih didominasi laki-laki. Hal ini menunjukkan betapa ambisius dan cerdas dirinya. Ia juga aktif di kehidupan sosial kampus, dikenal supel, suka bergaul, dan mudah berteman dengan siapa saja. Angela juga punya sisi yang dewasa dan penuh perhatian. Ia sering menjadi pendengar bagi sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah Sheila Wysocki, mahasiswi yang tinggal satu apartemen dengannya. Sheila selalu menggambarkan Angela sebagai cahaya di ruangan gelap. Namun di balik semua itu, Angela hanyalah seorang gadis berusia 20 tahun yang ingin menikmati hidup, mengejar mimpi, dan merasakan cinta. Di sisi lain, jauh dari dunia Angela yang penuh harapan, ada seorang pria bernama Donald Andrew Bass. Terlahir tahun 1948, ia tumbuh dengan kehidupan yang keras dan penuh masalah. Bass memiliki riwayat kriminal yang panjang. Pada 1978, ia dihukum 25 tahun penjara karena pemerkosaan berat dan penculikan. Namun sistem hukum pada masa itu memberikan pembebasan bersyarat hanya beberapa tahun kemudian. Donald Bass adalah pria berbadan besar, bertubuh kekar, dan memiliki aura mengintimidasi. Ia dikenal kasar, penuh amarah, dan kerap menyiksa baik pasangan maupun orang-orang di sekitarnya. Mantan istrinya pun bersaksi pernah mengalami kekerasan parah dari tangan Bass. Bagi banyak orang, Bass adalah predator yang seharusnya tidak pernah dilepaskan ke jalanan. Namun di tahun 1984, ia bebas. Dan kebebasannya itu justru merenggut nyawa seorang gadis bernama Angela Samota. Malam tanggal 12 Oktober 1984 adalah malam yang penuh semangat. Angela memutuskan pergi keluar bersama 2 temannya, seorang teman perempuan dan seorang teman laki-laki bernama Russell Buchanan. Mereka pergi ke Rio Room, sebuah klub dansa populer di Dallas. Angela tampak bahagia malam itu. Ia bergabung dengan banyak orang, berpindah dari meja ke meja, seolah mengenal semua orang. Setelah puas berpesta, mereka pulang melewati tengah malam. Angela mengantarkan teman perempuannya pulang, kemudian Russell ke apartemennya sebelum akhirnya menuju ke rumahnya sendiri di Amesbury Drive. Sekitar pukul 1.45 dini hari, Angela menelepon pacarnya, Ben McCall. Suaranya terdengar sedikit gugup. Angela berkata, ada seorang pria di kondominiumnya. Dia meminta izin menggunakan telepon dan kamar mandi. Ben kebingungan. Siapa pria itu? Bagaimana bisa Angela mengizinkan orang asing masuk ke apartemennya di tengah malam? Angela berjanji akan menelpon kembali, tapi panggilan itu tidak pernah datang. Ben yang mulai panik mencoba menelpon Angela berkali-kali. Tidak ada jawaban. Akhirnya ia memutuskan pergi ke apartemen Angela. Saat tiba, pintu terkunci rapat. Ia mengetuk, memanggil, namun tak ada respons. Dengan ponsel jadul generasi awal yang ia miliki, Ben menghubungi polisi. Petugas datang sekitar pukul 2.17 pagi. Mereka mendobrak pintu dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Angela tergeletak di tempat tidurnya. Tubuhnya telanjang, penuh luka dan berlumuran darah. Dari hasil otopsi, diketahui Angela telah diperkosa
lalu ditik berkali-kali, salah satunya menembus jantungnya. Seperti kasus pembunuhan brutal lainnya, polisi segera menaruh kecurigaan pada orang-orang terdekat Angela. Pacarnya Ben dan sahabat laki-lakinya malam itu, Russell Buchanan, menjadi tersangka utama. Namun, investigasi cepat menunjukkan bahwa keduanya tidak terlibat dan Russell bahkan menjalani tes poligraf dan lolos. Bukti fisik di tempat kejadian, darah, air mani, sampel di bawah kuku korban, semua dikumpulkan, tapi pada 1984 teknologi DNA belum secanggih sekarang. Kasus ini pun mandek. Bertahun-tahun berlalu, berkas Angela hanya menumpuk berdebu di ruang arsip kepolisian Dallas. Sheila Wysocki, sahabat Angela, tidak pernah bisa melupakan tragedi itu. Hidupnya berjalan, ia menikah dan punya anak. Namun setiap kali ia memikirkan Angela, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Bagaimana bisa pembunuh Angela masih bebas? Bagaimana bisa sahabatnya tidak mendapat keadilan? Sheila mulai menghubungi polisi berulang kali menanyakan perkembangan kasus. Hampir selalu ia mendapat jawaban yang mengecewakan. Kami tidak menemukan apa-apa. Namun Sheila bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia terus menekan, menelpon, mengirim surat, bahkan mengganggu polisi hampir setiap minggu. Di saat-saat itulah Sheila mengalami sesuatu yang membuat kisah ini makin tak terlupakan. Ia mengaku sering bermimpi tentang Angela. Dalam tidurnya, Angela hadir seakan masih hidup, menatapnya, seolah meminta tolong. Setiap kali terbangun, Sheila merasa ada beban berat di dadanya, seperti ada pesan yang tidak boleh ia abaikan. Bagi Sheila, mimpi itu bukan kebetulan. Ia yakin Angela berusaha mendorongnya untuk terus memperjuangkan kebenaran. Perasaan itu begitu kuat, hingga akhirnya Sheila mantap belajar menjadi seorang private investigator. Sampai akhirnya, polisi yang muak dengan kegigihannya memutuskan menunjuk seorang detektif khusus. Linda Crum. Linda membuka kembali kasus Angela pada 2006. Ia memutuskan untuk memanfaatkan teknologi terbaru, tes DNA. Sampel biologis dari TKP, darah, air mani, dan DNA di bawah kuku Angela masih tersimpan. Linda mengirimkan sampel itu untuk diuji ulang dengan metode modern. Pada tahun 2008, hasilnya keluar. DNA itu cocok dengan seorang pria yang sudah berada di database kriminal, Donald Andrew Bess. Ternyata, ketika Angela dibunuh, Bess sedang menjalani masa pembebasan bersyarat dari hukuman pemerkosaan. Setahun setelah membunuh Angela, ia kembali ditangkap atas kasus pemerkosaan lain dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Itulah sebabnya, pada saat DNA cocok ditemukan, Bess sudah mendekam di penjara. Bukti ini tak terbantahkan. Polisi akhirnya menemukan siapa pembunuh Angela setelah lebih dari 2 dekade. Tahun 2010, Donald Bess dibawa ke pengadilan atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan Angela Samota. Sidang ini membuka borok masa lalunya. Sejumlah wanita maju memberikan kesaksian. Mereka menceritakan bagaimana Bess menyerang, memperkosa, dan menyiksa mereka. Bahkan, mantan istrinya turut bersaksi bahwa ia mengalami kekerasan selama menikah dengan Bess, termasuk pelecehan terhadap anak mereka. Juri mendengarkan semua kesaksian itu ditambah bukti DNA yang tak terbantahkan. Pada 8 Juni 2010, Donald Andrew Bess dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Bess dijebloskan ke penjara menunggu eksekusi. Namun, waktu terus berjalan dan sistem hukum membuat proses hukuman mati berlangsung lama. Pada akhirnya, ia tidak dieksekusi. Pada 8 Oktober 2022, Donald Andrew Bess meninggal di penjara karena serangan jantung pada usia 74 tahun. Ia mati bukan di kursi listrik atau suntikan mematikan, melainkan secara alami, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhitung pada para korbannya. Angela Samota meninggal di usia 20 tahun, usia di mana hidup seharusnya baru saja dimulai.
Namun kisahnya menjadi bukti bahwa cinta, persahabatan, dan keadilan tidak pernah benar-benar mati. Tanpa perjuangan Sheila Waisoki, kasus ini mungkin tetap terkubur selamanya. Sheila bahkan kemudian terinspirasi untuk menjadi detektif swasta, menjadikan tragedi sahabatnya sebagai api perjuangan untuk membantu korban lain. Kisah Angela Samota mengajarkan bahwa satu suara seorang sahabat bisa mengubah segalanya. Dan itulah kisah tragis Angela Samota, wanita muda yang hidupnya direnggut secara brutal. Namun kisahnya akhirnya membuka jalan keadilan berkat tekad sahabat sejatinya. Apa yang kalian pikirkan tentang kasus ini? Apakah hukuman mati seharusnya segera dijalankan bagi predator berbahaya seperti Donald Bass? Atau apakah sistem yang lamban justru mempermainkan keadilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita true crime lainnya.